Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah, atau juga disebut pelajaran keimanan, juga disebut pelajaran tauhid. Perlu ini saya jelaskan ulang-ulang, mengingat pentingnya pelajaran ini, pelajaran akidah. Akidah berasal dari kata akoda yang berarti mengikat atau menempelkan atau melekatkan. Itu akidah. Ada seorang sahabat datang ke masjid, kemudian untanya tidak diikat. Dia bilang, saya tawakal. Rasul mengatakan, tawakal itu ba'da aqadda. Tawakal itu setelah kamu ikat. Diikat dulu untanya baru tawakal. Artinya usaha dulu baru tawakal. Maksudnya dari hadis tadi, aqadda itu artinya mengikat. Kenapa pelajaran ini disebut akidah? Karena pelajaran ini pelajaran yang harus diikatkan ke dalam hati. Pelajaran akidah adalah pelajaran yang wajib dilekatkan, ditempelkan ke hati. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk ditempelkan, dilekatkan ke dalam hati, diikatkan ke dalam hati. Nah, ini disebut dengan pelajaran akidah. Dan pelajaran ini juga disebut pelajaran keimanan. Iman itu berasal dari kata al-amnu. Amnu artinya aman. Jadi barang siapa yang beriman pasti dia aman. Aman di dunia, aman di akhirat. Aman dari berbagai kejelekan di dunia, berbagai kesesatan di dunia, lebih-lebih nanti siksa Allah di akhirat, itu aman bagi orang yang beriman. Jadi iman dari kata aman, atau bahasa Arabnya al-amnu. Aman itu bahasa Indonesia, itu mengambil dari bahasa Arab al-amnu, aman. Aman itu buah, atau iman itu buah dari keyakinan yang kuat. Kalau keyakinannya kuat, orangnya nanti bisa jadi beriman. Keyakinan yang kuat itu buah dari al-ilmu rosih. Ilmu rosih itu ilmu yang mendalam. Di ilmu-ilmu yang mendalam itu akan membuahkan keyakinan. Keyakinan ini yang menyebabkan orang itu beriman, disebut iman. Atau orangnya disebut mukmin. Kenapa pelajaran ini disebut pelajaran tauhid? Karena Allah menciptakan manusia itu untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah. Jadi buah dari ilmu yang dilekatkan dengan keyakinan yang dalam, itu dalam rangka manusia ini mencapai tujuan dicipta oleh Allah. Apa tujuan dicipta? Tadi supaya manusia itu bisa mentauhidkan Allah. Bisa mentauhidkan Allah itu dengan keyakinan yang kuat yang disebut dengan iman. Juga dengan ilmu yang wajib dipelajari,
yang wajib diikatkan ke dalam hati sehingga disebut akidah. Itu hubungannya kenapa pelajaran ini disebut pelajaran akidah, disebut pelajaran iman, keimanan, dan disebut pelajaran tauhid. Pelajaran ini pelajaran paling penting. Di sini saya melanjutkan penjelasan yang lalu. Wa fi hadza yaqulu asy-Syaikh As-Sa'di. Dari itu telah berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "I'lam, ketahuilah anna khairat dunya wal akhirati, bahwa kebaikan dunia dan akhirat min samaratil iman as-sahih. Kebaikan dunia akhirat itu merupakan buah dari iman yang benar." Artinya kalau keyakinannya itu tidak benar, keimanannya tidak benar, itu tidak akan membuahkan kebaikan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Misalnya meyakini Allah di mana-mana, nah itu keyakinannya tidak benar. Nah, dan banyak lagi penyimpangan-penyimpangan dalam masalah keyakinan. Maka keyakinan atau iman itu harus yang benar. Buahnya apa? Buah keimanan, kata beliau, orang itu akan mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Wabihi, dan dengan iman, yahyal abdu hayatan thayyibatan fid daraini. Dengan iman itu seorang hamba bisa menjadikan hidupnya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibatan fid daraini, sehingga hidupnya di dunia ini sudah dipenuhi kebaikan. Dan ini yang disebut dengan kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan hidup. Itu dengan iman. Maka Rasul mengatakan, laisal ghina bi kathratil arad. Orang kaya itu bukan dengan banyak hartanya. Walakinnal ghina ghinan nafas, tapi kaya yang hakiki, kaya yang sempurna, kaya yang mulia itu dengan kaya iman di hatinya. Sehingga kalau orang mengumpulkan yang terbaik itu mengumpulkan iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, itu maka dengan itulah hendaknya manusia bergembira. Sekarang kan orang senangnya bergembira, bangga diri kalau punya harta. Padahal harta yang banyak itu bukan kekayaan bukan itu ukuran kaya, kata Rasul. Walaupun seluruh manusia sudah sepakat bahwa orang banyak hartanya itu namanya kaya. Tidak ada yang mengingkari. Tapi kaya harta saja, kaya harta semata, jauh dari akhirat, jauh dari agamanya, itu tidak dipuji. Sekian ayat dan sekian hadis malah mencelanya. Kata Rasul di antara hadisnya, manusia itu kalau diberi 2 lembah emas, itu ingin yang ketiga. Kalau diberi 3, ingin yang keempat. Baru berhenti kalau mulutnya diisi tanah, artinya sudah masuk liang kubur. Wa man taba taballah, barang siapa yang bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Hadis itu kan berarti hadis ini celaan kepada orang yang sibuk di dunia dengan mengumpulkan dunia sampai melalaikan akhiratnya. Kalau akhiratnya tidak terlalaikan, tidak apa-apa. Dunia bisa sebaik-baik dunia itu kalau dipegang orang yang bertakwa. Wabihi yanju, maka dengan iman ini manusia bisa selamat minal makarihi wasyurur, dari berbagai yang tidak disukai, makarih, dari berbagai kesusahan, wasyurur, dan kejelekan. Allah hindarkan orang itu dari kesusahan di dunia, lebih-lebih di akhirat.
Wabihi, dan dengan iman itu takhafus syada'id, akan melemah ke kegentingan-kegentingan, bencana-bencana jadi lemah. Nah, musibah-musibah lemah, ringan bagi orang yang beriman. Misalnya sakit, nah itu bagi orang beriman itu tidak masalah. Bahkan kata Rasul, ajaban li'amril mu'min. Perkaranya orang mukmin itu sangat mengagumkan. Kullu khairun, semuanya baik bagi orang mukmin itu. Baik sakit atau sehat, orang mukmin itu baik terus. Idza asabal khairu, kalau diberi kebaikan, syakara, dia bersyukur, wa kana khairan lahu, dan itu kebaikan baginya. Wa idza asaba syarr, kalau ditimpa kejelekan, sabara, dia bersabar, maka itu wa kana khairan lahu, dan itu kebaikan baginya. Bahkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala banyak dari jalan-jalan yang tidak enak. Nah, misalnya sakit, orang sakit itu akan mendapatkan 4 perkara. Diampuni dosa-dosanya, 2 dinaikkan derajatnya, 3 dapat pahala sabar. Pahala sabar ini kayak puasa itu. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Allah akan tunaikan pahala orang sabar itu tanpa hisab. Kayak puasa. Artinya tanpa hitungan. Tidak dihitung sekian ratus. Tidak dihitung sekian ratus, tapi langsung oleh Allah diberi banyak, sangat banyak tanpa hitungan. Itu sabar. Yang keempat, dapat pahala ridho, lebih besar lagi dari pahala sabar. Kalau dapat uang, itu nggak akan dapat 4 perkara ini. Walaupun kebanyakan manusia tidak mau, tidak suka, walaupun pahalanya besar. Nah, waktu tudraku jami'i matalib, dengan iman seseorang dan kondisi enak dapat kebaikan karena bersyukur, kondisi tidak enak dia bersabar, sehingga tercapai kebaikan dalam segala keadaannya. Wala nusyira ila hadhihi samarat. Nah, begitu orang beriman. Tsumma syara'a, dan di sini beliau akan terangkan ringkasan tentang buah iman. Tafasila samaratil iman. Beliau akan sebutkan secara ringkas tentang buah-buah iman, wa fawaidihi, dan faidah-faidah iman. Famin samaratil iman wa fawaidihi, di antara buah iman dan faidahnya, awalan, yang pertama, buah iman itu annahu sababun, dengan iman itu seseorang bisa mencapai ridho Allah. Misalnya sholat, ya, sholat belum tentu sholat itu diridhoi oleh Allah. Allah mengatakan wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Loh, sholat kok celaka bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu apa? Artinya lalai. Lalai itu tidak zikir, tidak beringat, tidak ingat. Nah, artinya tidak menyatu dirinya dan badannya dan hatinya pisah. Itu artinya lalai. Nah, lawannya lalai, zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Demikian juga sholat. Yang dikatakan iqamatis sholat, menegakkan sholat itu kalau khusyuk, kalau ada ruh sholat itu. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan badannya, tapi hatinya yang dilihat oleh Allah. Sementara nasib keadaan manusia di akhirat itu tergantung hatinya.
Dia sering sholat tapi nggak pernah, badannya sering sholat tapi hatinya nggak pernah sholat, bisa jadi. Ada seorang dari kecil amalannya amalan ahli surga, rajin sholat, rajin taklim, kok kata Rasul kurang sejengkal mau masuk surga, dia beramal amalan ahli neraka karena memang catatannya neraka. Yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la ila ajsamikum." Allah itu tidak melihat kepada badan-badan kalian, wajah-wajah kalian itu tidak dilihat. Bukan itu ukurannya. Bukan itu yang ditimbang, bukan itu yang dicatat. Badannya bagaimana, kuat atau lembek dan seterusnya. Tua atau muda, ganteng atau jelek, bukan itu. Mungkin badannya sholat badannya, tapi hatinya nggak ikut sholat. Seringnya seperti itu. Badannya di Allahu Akbar, tapi hatinya keluar dari sholat. Rasulullah mengatakan, ketika orang itu sholat, Allah menghadapkan wajahnya pada orang sholat. Sampai orang itu menoleh. Maka kalau sudah menoleh, nah Allah menoleh dari orang sholat. Kadang kita baru takbiratul ihram sudah noleh, sudah pergi hatinya. Ditinggal badannya sholat sendirian, hatinya keluar kemana, ke pasar. Nah, padahal yang dilihat oleh Allah apa? Kata Rasul tadi itu, hatinya innallah walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah itu hatinya. Kemana hatinya? Ke pasar. Padahal badannya di mana? Di masjid. Nah, maka orang mukmin yang kuat, kata Rasul, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah min mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Lemah itu tadi sering keluar membiarkan badannya sholat sendirian. Lah untuk supaya badan tidak sering ditinggal oleh hatinya, memang begini caranya, ngaji terus, mempelajari agama Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran, hadis, diperkuat di hatinya, karena itu merupakan penguat hati, penguat iman, makanan jiwa, makanan hati, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya untuk menyatukan badan dan hatinya. Yang sholat dua, hati dan badannya. Allah berfirman, wa idza tuliyat ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Artinya supaya iman ini menguat, harus kita bacakan ayat-ayat Allah, dipahami, dipelajari. Supaya sholatnya, sholat yang diridhoi oleh Allah. Menjadi amal soleh. Nah, karena ini nanti di akhirat itu sejauh tergantung tingkat imannya. Alladzi huwa akbar syai'in. Ridha Allah itu paling besarnya buah iman. Di dunia diridhoi Allah, di akhirat diridhoi oleh Allah. Sanian yang kedua, buah iman itu anna thawabal akhirati, bahwa pahala akhirat, balasan akhirat. Ya, balasan akhirat, wa dukhulal jannati, dan masuknya seseorang ke surga, wattana'umi, dan menikmati bina'i miha, dengan kenikmatan surga, wan najata minan nar, selamat dari neraka, wa iqabiha, dan selamat dari hukuman Allah, innama yakunu bil iman, itu hanya dengan iman. Kita mendapat pahala seberapa pahalanya tergantung seberapa imannya. Nah, bisa masuk surga itu karena imannya. Walaupun ahli sholat, kalau nggak ada iman, nilainya nggak ada sholatnya itu. Tadi itu ancamannya wail.
Yang ketiga, buah dari iman. Kita baca sampai 10 dulu. Annallaha ta'ala yudafi'u 'anil ladzina amanu. Yang ketiga, buah iman itu Allah akan membela orang-orang yang beriman. Maka orang beriman itu sangat beruntung dibela oleh Allah. Nah, wa yadfa'u anhum sururud dunya, bahkan Allah akan membela orang beriman dari kejelekan-kejelekan dunia. Para penjahat dunia, lebih-lebih akhirat ya. Wa sururul akhirat, dan kejelekan-kejelekan akhirat. Azab kubur, siksa mahsyar, siksa neraka. Nah itu tidak akan dialami karena kita akan dibela oleh Allah Azza wa Jal asalkan punya modal iman. Dan ini pentingnya pelajaran iman, yaitu pelajaran apa? Akidah. Rabi'an, yang keempat, buah dari keimanan. Annallaha wa'adal mu'minina al-qa'imina bil iman hakikatan bin nasri wat ta'yid. Allah berjanji kepada orang beriman yang melaksanakan keimanannya dengan benar, maka Allah berjanji untuk menolongnya dan membelanya. Khamisan, yang kelima, annal hidayata minallahi lil ilmi wal amal wa li ma'rifatil haq wa sulukihi hiya bihasbil iman wal qiyami bi huquqihi. Bahwa hidayah Allah, taufik dari Allah, untuk orang itu bisa beramal, berilmu dan beramal, dan untuk bisa mengerti kebenaran dan bisa melaksanakan kebenaran, tergantung dari keimanannya. Tadi itu misalnya kita sekarang baca satu ayat, tambah keimanan kita, maka ditambah lagi oleh Allah hidayahnya, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, insyaallah ini 5 dulu faedah dari keimanan. Kita akan masuk ke pelajaran tauhid yang kita sudah jalan. Sudah sampai halaman 51 dari kitab Akidah salah satu usul, 3 dasar utama. Kitab akidah paling dasar. Nah, karena menerangkan tentang pertanyaan malaikat mungkar nakir ketika manusia masuk alam kubur. Begitu yang mengantar pulang dari kuburnya, dia sudah hidup, sudah kembali ruhnya, dan bisa mendengar, kata Rasul, terompahnya keluarga yang baru pulang ngantar. Maka malaikat mungkar nakir datang menanyai 3 perkara. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Maka kalau tidak mengerti, di dunia belum pernah belajar ini, rawan orang itu untuk nggak bisa jawab, khawatir, dengan kekhawatiran besar, kemungkinan besar tidak bisa menjawab kalau tidak mengetahui 3 perkara tadi. Kata beliau, warabbu, ini pertanyaan pertama ya, warabbu huwal ma'bud. Rabb itu sudah dibahas, apa artinya Rabb? Yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengurusi seluruh alam, itu Rabb. Huwal ma'bud, maka dialah yang diibadahi. Maka kalau ada orang beribadah pada selain Allah, minta kepada selain Allah, ada yang minta ke kuburan, ada yang menuhankan manusia, ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan kayu-kayu besar, batu-batu besar, maka mereka walaupun disebut sesembahan, manusia beribadah pada mereka, itu mereka tidak berhak, karena mereka bukan Rabb, bukan pencipta, bukan pemilik, dan bukan pengurus alam. Sehingga mereka tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi hanyalah Ar-Rabb. Mereka bukan Rabb. Karena apa ya tadi disebut, itu semua marbub, yang dicipta,
yang disembah harus yang mencipta. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwa yang diibadahi itu hanya Rabb saja. Firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini seluruh manusia ya. U'budu rabbakum, jelas ya, ibadahilah Rabb kalian. Yang mencipta kalian siapa? Itu yang diperintah oleh Allah untuk diibadahi. Jangan minta berdoa pada selain Rabb kalian. Minta ke penghuni kubur. Itu salah, bisa merusak Islamnya, membatalkan Islamnya. Alladzi khalaqakum. Sangat jelas di sini, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa, orang yang beribadah kepada penciptanya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, ya, yang telah menjadikan bumi itu hamparan. Was-samaa'a binaan, menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, yang telah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi, maka Allah mengeluarkan dengan air itu minas samarat, buah-buahan. Jadi buah-buahan itu bisa, tanaman itu bisa berbuah itu kalau ada airnya, ada air yang Allah turunkan dari langit. Rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, janganlah engkau menjadikan bagi Allah itu sekutu, wa antum ta'lamun, dan engkau tahu. Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Nah, atau juga di ayat lain Allah mengatakan, inna rabbakum, siapa Rabb kamu? Rabb tadi pencipta, pemelihara, pemilik. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Ya, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalau tadi di ayat Al-Baqarah, alladzi khalaqakum, ya, yang telah menciptakan kalian. Di ayat ini Al-A'raf, yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, selama 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa, tinggi, berada di atas arsy, tinggi di atas arsy. Yughsil laila an-nahara, Allah menutupkan malam pada siang. Yatlubuhu hasisa, dengan cepat. Wasyamsa, Allah yang telah menciptakan matahari, wal qamara, dan bulan, wan nujuma, menciptakan bintang, musakhkharatin bi amrihi, semua itu bergerak di bawah perintah Allah. Jadi matahari bergerak dari timur ke barat, terbit setiap hari. Itu karena ketaatan mereka kepada Allah, atas perintah dari Allah. Nah, maka jangan mengatakan, oh itu sudah memang alam seperti itu. Kenyataan alam memang seperti itu tidak bisa. Kita meyakini itu menjalankan perintah Allah, ketaatan dia kepada Allah. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya Allah lah yang mencipta dan yang memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha barakah Allah rabbul alamin. Farrabbu, maka Rabb huwal ma'bud, dialah yang diibadahi, disembah, karena dia Rabb. Ai huwallazi yastahiqu an ya'buda, dialah yang berhak diibadahi. Au huwallazi ya'budu li istihqaqihi lil ibadah, atau bahasa lainnya, dialah yang diibadahi. Kenapa diibadahi dia? Karena yang berhak untuk diibadahi, lainnya tidak berhak.
Walaisal ma'na anna kullaman ubida fahuwa Rabb. Tidak berarti bahwa semua yang diibadahi itu Rabb. Tidak boleh mengatakan berarti semua yang diibadahi itu Rabb. Oh enggak. Dan tidak ada kan yang mencipta langit itu cuma satu, Allah. Dan seisinya, menciptakan bumi dan seisinya itu Allah saja. Nah, fal alihatul lati tu'bad min dunillah, maka sesembahan-sesembahan yang diibadahi dari selain Allah, wattakhadhaha ibaduha arbaban min dunillah laisat arbaban, dan dijadikan peribadatan dari selain Allah, mereka ini bukan sebagai Rabb. War-Rabbu huwal khaliqu al-maliku al-mudabbiru di jami'il umur. Rabb itu maknanya ini, al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru di jami'il umuri. Rabb itu pencipta, pemilik dan pengurus seluruh alam. Mau dibuat hujan sekarang, yaitu Rabb, Allah yang menentukan. Tidak boleh dikatakan, oh ini karena bintang ini sekarang. Nanti kalau bintang ini sudah muncul, baru hujan. Kalau bintang ini tidak ada, nanti nggak hujan. Misalnya. Itu namanya ahli nujum. Nujum itu bintang. Ya. Ahli perbintangan itu termasuk ilmu keyakinan jahiliyah. Yang kata Rasul masih terus di umatku itu diantaranya ini, bangga dengan nasab, kemudian menyandarkan nasib ke bintang-bintang. Atau juga sekarang banyak ya sandarkan nasib dirinya pada bintang. Sama lahirnya tanggal berapa, hari apa, dihitung. Oh ini Gemini. Oh Gemini itu nasibnya begini-begini. Itu ahli nujum itu namanya ya. Menyandarkan nasibnya ke bintang-bintang. Terus Gemini apa lagi? Kapal. Selain Gemini apa? Gak apa-apa wis, gak hafal, mending gak hafal. Nah. Yang ketiga, apa ini ketiga? Ya ayuhan nas. Di Al-Baqarah ini berarti ya, tafsir Al-Baqarah ini ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. An-nida, iyanya itu ya. Itu huruf nida namanya. Ya ayuhan nas. Ada nida, ada munada. Munadanya anas, ya. Asalnya ya ini, ya saja. Kalau yang dipanggil ada alnya seperti ini anas, maka di sini ditambah ayyuha. Kalau di sini nggak ada alnya, bunyinya apa? Nasun, ditanwin. Nggak pakai ya, nggak pakai ayyuha, berarti ya nasun. Kayak gitu. Tapi karena ini ada alnya, maka ditambah ayyuha, itu kaidah nahwu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. An-nida, iya di situ panggilan, seruan, muwajjahun, diarahkan oleh Allah li jami'in nas, pada seluruh manusia, min bani Adam, dari bani Adam. Seluruh manusia, Yahudinya, Nasraninya, Hindunya, Budanya, apapun keyakinan mereka, pokoknya masih berupa manusia, terkena ayat ini. Nah, maka karena mereka tidak beribadah kepada Rabb mereka yang menciptakan mereka, maka dikafirkan, tidak memenuhi panggilan Allah. Karena orang Nasrani, orang Yahudi itu dipanggil oleh Allah agar beribadah kepada Allah saja. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Min bani Adam, seluruh bani Adam. Ya ayuhan nas, itu mengena kepada seluruh bani Adam.
Amarahumullahu azza wa jal. Allah perintahkan mereka semua itu an ya'budu, untuk beribadah kepada Allah saja, wahdahu, kepada Allah saja. La syarika lahu, tidak boleh menyekutukan Allah, apalagi mengatakan Isa putra Allah, beribadah pada Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu menyekutukan namanya. Fala yaj'alu lahu andadan, janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu, seperti yang dilakukan oleh Yahudi, mengatakan Uzair putra Allah, Nasrani mengatakan Isa putra Allah. Itu kesyirikan, karena menjadikan andad itu sekutu bagi Allah. Wa yubayyinu annahu innama istahaqqal ibadah, dan Allah terangkan di tadi surat Al-Baqarah 21, Allah terangkan bahwa yang berhak diibadahi huwa al-khaliqu wahdahu la syarikalah, hanya pencipta saja yang berhak diibadahi. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, ini alladzi khalaqakum. Qauluhu alladzi khalaqakum, ayat alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, hadhihi sifatun kasyifatun, ini namanya sifat kasyifah. Ini istilah tafsir, ini namanya sifat kasyifah. Sifat ya sifat, kita tahu ini bahasa Indonesia sudah sifat ya. Kasyifah mengungkap. Tu'allilu ma sabaqa, mengungkap sebab yang telah lalu. Yang telah lalu apa? Ubudu rabbakum. Jadi ayat ini alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, ini ayat ini mengungkap, menyingkap ya, sebab orang itu diperintah untuk beribadah kepada Allah. Mengungkap sebab masa baqa itu yang telah lalu. Ai ubudu. Kenapa kamu disuruh ubudu rabbakum, beribadah pada Rabb kalian? Karena dia alladzi khalaqakum, karena dia yang telah menciptakan kalian itu. Makanya karena ini disebut taklil. Pengungkapan taklil di sini. Li'annahu rabbakum, karena dia Rabb kalian. Alladzi khalaqakum. Famin ajli kaunihi ar-Rabb, karena dia sebagai Rabb, al-Khaliq, yang mencipta, kana laziman, maka dia berhak, dia yang memang harus, lazim itu harus selalu, alaikum anta butuh, untuk kamu ibadahi. Selainnya tidak bisa. Selain Allah, membuat satu nyamuk saja tidak akan bisa. Seluruh manusia, seluruh jin, malaikat suruh membuat satu nyamuk tidak bisa. Walihada naqulu yalzimu kullu man aqarra, dari itu kita katakan semua orang yang mengakui, meyakini birbubiyatillah, kerububiyan Allah, mengakui meyakini rububiyahnya Allah. Rububiyah Allah itu tadi mencipta, memiliki, mengurusi alam, itu namanya rububiyah. Bahwasanya orang yang meyakini, mengakui bahwa hanya Allah yang mencipta alam ini, mestinya an ya'budu wahdahu, mestinya dia beribadah kepada penciptanya saja, tidak menoleh dari selain yang mencipta, kepada selain yang mencipta, tidak menoleh ibadah itu kepada selain yang mencipta, yaitu Allah yang mencipta. Wa illa kana mutanakidon, kalau tidak beribadah kepada Allah itu membatalkan pengakuannya bahwa hanya Allah yang mengurusi alam ini. Misalnya saja orang itu datang ke kuburan minta supaya pertaniannya subur.
itu kan dia berani datang ke kuburan, minta-minta ke sana karena meyakini yang di kuburan itu bisa menyuburkan tanaman atau membuat tokonya laris atau membuat jabatannya tetap langgeng. Datang ke sana minta, bayarnya ke juru kunjinya, orang mati tidak mau uang. Nah itu kan kenapa dia minta ke sana? Karena meyakini penghuni kubur itu bisa berbuat, mengatur di alam ini. Nah ini keluar dari keyakinan Rob, karena Rob itu hanya Allah yang memiliki, yang mencipta, memiliki dan mengurus alam ini. La'allakum tattaqun ay min ajli an tuhlisu 'ala taqwa. Kalau kamu sudah beribadah kepada Allah, kepada Rabb kalian, pencipta kalian dan pencipta orang-orang sebelum kalian, tujuannya supaya kalian itu murni di dalam bertakwa. Wa taqwa, takwa itu apa? Ya ittihadu wiqayatin. Takwa itu artinya engkau menjadikan wikoyah. Wikoyah itu benteng, perlindungan. Dirimu dibentengi, dirimu dilindungi. Min azabillah, dari azab Allah. Bagaimana caranya melindungi diri dari azab Allah? Bittiba'i awamirihi, menjalankan perintah Allah. Maka di sini pentingnya orang itu mengerti perintah Allah. Karena tidak akan bisa mengerjakan kalau tidak mengerti. Nah makanya ilmu itu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum berbuat. Mengerti itu, ilmu itu hati. Kembali ke hati. Makanya tadi supaya perbuatan itu diridhoi oleh Allah, itu butuh dua dari hati. Pertama, sihhatul fahmi, kebenaran memahami, kebenaran ilmunya. Yang kedua, wasihatul qasdi, benarnya tujuan. Kamu sholat untuk apa? Untuk siapa? Itu namanya sihhatul qasdi. Kalau tidak, ya nggak bisa disebut sebagai amal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah. Dua syaratnya. Cocok dengan ilmunya dan ikhlas karena Allah. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Ini cara kita melindungi diri kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Orang yang selalu melindungi diri dari azab Allah karena takut pada azab Allah, nah maka itu disebut takwa. Kenapa dia nggak berani melakukan perkara haram? Takut. Nah, itu namanya melindungi diri dari azab Allah. Kenapa dia jalani perintah Allah? Karena dia takut. Maka kalau Al-Quran itu memang nasihat dari Allah untuk seluruh manusia. Tapi tidak semua manusia itu mau dengan Al-Quran. Masih di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Unzila fihi al-Qur'an, terus hudan linas, ya. Bulan Ramadan ketika diturunkan Al-Qur'an, hudan. Al-Qur'an itu hudan. Untuk siapa? Linas. Untuk manusia. Sama dengan ini ya. U'budu ya ayuhan nas. Untuk bisa beribadah kepada Allah itu lewat Al-Qur'an, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jadi semua manusia di dunia ini terkena, kalau ingin selamat harus kembali ke petunjuknya manusia itu Al-Qur'an. Kalau ingin selamat, tidak ada jalan lain. Saya bisa beribadah kepada Allah lewat ajaran kami, tidak bisa. Semua ditutup. Tetapi kata Allah di surat Al-Baqarah di awal, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Petunjuk bagi orang bertakwa.
Nah, jadi yang bisa mengambil manfaat, bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, hanya orang yang bertakwa, orang yang di hatinya ada ketakwaan, ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau nggak ada takutnya, orang itu nggak berguna Al-Quran itu. Nah, la'allakum tattaqun alladzi, apa tadi lanjutnya? Anzala minas sama'i ma'an, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Ai ja'alaha, Allah jadikan bumi itu firasyan wa mihadan. Firas terhampar, wa mihadan sama terhampar. Nastamta'u fiha, engkau bisa istinya di sini bersenang-senang, hidup tenang fiha, di atas bumi. Min ghairi masyaqqatin, tanpa berat, wala ta'abin, tidak capek. Nah, kama yanamul insan ala firasihi, seperti tidurnya manusia di atas hamparan. Firas itu terhampar. Walaupun khilaf, beliau sendiri meyakini bumi ini bulat. Nah, wassama'a bina'an, Allah lah yang telah menciptakan langit sebagai atap. Ai fauqona li'annal bina yasiru fauqas sama, namanya atap di atas. Nah, ada binaan, ada atapnya. Li ahlil ardi, jadi bumi, langit itu atapnya penduduk bumi. Jadi bumi itu kayak rumah, ada atapnya, apa itu? Langit, ada lampunya, apa itu? Matahari, kalau siang, kalau malam, bulan. Wahya saqafun, langit itu atap. Mahfudun, dan terjaga. Tidak jatuh, padahal nggak ada tiangnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ja'alna samaa'a saqfan mahfuzan. Kami jadikan langit itu atap yang terjaga. Wa hum an ayatina mu'ridun, tapi kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat Allah itu berpaling. Itu artinya kan ayat tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, bisa membuat langit yang demikian besar tidak jatuh. Kalau sekarang kita lihat ada rumah misalnya, kan kecil rumah, terbang misalnya. Itu kan kita heran, viral, langsung viral. Nah, ada rumah atau jangan rumah ya, gelas misalnya ya. Ada gelas bisa terbang nih, itu kan heran. Nah, kenapa itu bisa terbang? Dilihat sama Amir tadi misalnya, langsung terbang. Setelah Amir kedip, jatuh. Nah, itu pun sudah heran. Kenapa Allah yang membuat langit demikian besar nggak jatuh? Pakai apa menahannya? Nah, kira-kira bisa nggak Amir mengangkat gelas gitu? Dilihat toh. Kata para ulama sufi itu bisa, pokoknya yakin. Nah, Amir ditanya terus bilang nggak bisa, jadi nggak bisa ya, ragu dulu. Kadang ragu dulu. Apa modelnya satu, yakin keyakinannya. Kata Al-Imam Al-Qayyim, kalau kamu yakin, kamu bisa mindah gunung cuma dilihat. Ojo gelas, gunung bisa dipindah. Nabi Khidir bisa jalan di air, nyebrang nggak pakai perahu beliau. Sampai ada yang tanya, kok bisa? Apa ilmunya bagaimana? Satu, yakin toh. Dan itu sahabat juga banyak, sahabat mau nyebrang nggak ada perahu, jembatannya nggak ada, musuhnya diseberang. Nah, kemudian dia meyakini dengan keyakinan yang kuat. Nabi Musa itu
ditolong oleh Allah bisa nyeberangi laut. Umat Nabi Muhammad lebih mulia dari umatnya Nabi Musa. Nah, itu keyakinan namanya. Bisa lah, bismillah, Allahu Akbar. Saat kuda-kudanya bisa nyebrang. Nyebrang sungai besar. Ketika ditanya oleh Nabi Khidir, apa mau nyoba? Iya, saya mau nyoba. Ayo, nyoba. Nabi Khidir jalan, enak, dia tenggelam. Loh, kok tenggelam? Saya takut katanya. Ya itu, takut itu lawan dari keyakinan. Wa anzala minas sama'i ma'an ay anzala minal ulu. Sama di situ maksudnya di ayat ini maknanya ulu. Ulu itu tinggi. Minas sahab dari awan mendung. Bahasa kita mendung ya. Warnanya apa? Abu-abu ya. Warnanya abu-abu. Mendung itu. Jadi kalau musim panas warnanya putih, yang abu-abu kemana? Nah, di mana disimpannya sekarang? Nah, sahab di situ dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, bahwa di awan itu terkandung air. Nanti oleh angin awan itu didorong kemana Allah maukan, ke desa sini, ke desa Merongkal. Isinya awan tadi berapa kubik air, itu sudah ditulis sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sudah ditulis. Jadi berapa tetes mengenai rumah mana saja, tanah mana saja yang akan disiram. Itu sudah ditulis, malaikat sudah tahu. Malaikat Mikail yang diutus oleh Allah. Di situ banyak sekali ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Pertama yang disuruh lebih berat, yaitu air yang mau dijatuhkan itu lebih berat daripada awan yang membawa. Biasanya kan kalau di dunia ini yang bawa itu lebih berat dari yang dibawa. Kita mau membawa air misalnya kan harus pakai ember. Embernya kan lebih berat dari airnya, lebih keras. Nah, dan air tidak bisa sebagai tempatnya ember, tapi ember bisa tempatnya air. Kalau ini kan dibalik oleh Allah. Awan lebih halus, lebih kecil dari air. Mana yang lebih kecil membawa yang lebih besar, lebih berat, yaitu air. Kemudian awan didorong oleh angin. Yang angin lebih kecil dari awan. Nah, siapa yang bisa berbuat seperti ini? Kata Imam Ibnu Qayyim. Apakah ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa berbuat seperti ini? Ketika di sana butuh pengairan, Allah kasihan, Allah Rahman. Ini kalau kita ikuti teori yang di IPA, cuma kalau di IPA bedanya digambarkan air laut itu kena panas, kena panas, airnya menguap. Pelajaran kelas berapa itu? Kelas berapa? SD? Nah, pokoknya di SD kelas 4 kata air itu sudah ada pelajaran itu. Jadi air laut kena panas menguap. Ada gambar caranya gini kan? Ya itu. Kemudian dikasih piring di atasnya itu. Saya ingat saya seperti itu. SD itu saya ingat saya. Kemudian terjadilah hujan, itu gambarkan hujan. Oh kayak gini hujan. Kalau Imam Ibnu Qayyim membahas dua cara di dalam kitab beliau. Yang pertama, air itu di atas, kemudian Allah kucurkan ke dunia, kemudian disaring oleh awan. Jadi awan itu cuma nyaring air yang ada yang mengenai, supaya nggak langsung mengenai ke rumah-rumah, biar nggak rusak rumahnya. Atau kena tanaman kalau sekaligus
besar kayak banjir itu ya rusak tanaman. Supaya nggak rusak diturunkan kecil-kecil sehingga awan itu saringan. Yang kedua tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala mau menyirami daratan sementara airnya di laut, tempat air itu di laut, kondisi dia asin, maka diangkat oleh Allah, dilembutkan menjadi embun, kemudian ditaruh oleh Allah di awan, didorong oleh angin. Teknologi mana yang bisa berbuat seperti ini? Kalau kita mau naikkan dari laut, dari sumur, kita harus pakai pipa, kemudian diangkat oleh listrik. Ya, Allah enggak, diperkecil, molekul airnya diperkecil jadi embun, diangkat oleh angin ke atas. Kemudian ditaruh di awan, dan oleh angin didorong ke daerah mana yang mau dihujani. Begitu Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan. Mending ini kalau mau belajar IPA seperti ini, ada dalil. Itu kan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tadi di IPA itu apa? Nanti itu cuma bilang ini sudah apa, gejala alam atau istilahnya aturan alam. Siapa alam? Tidak bisa. Alam tidak bisa ngatur. Nah, alam itu nggak bisa berbuat, nggak bisa ngatur. Unzila minal ulu, diturunkan air itu dari atas, dari awan. Ma'an tahuron, airnya suci. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lakum min syarabun, untukmu dari air itu kamu bisa minum. Wa minhu sajaratun, dan dari air itu juga untuk menanam. Wa fihi tusimun. Surat An-Nahl. Semua yang ada ini Allah ciptakan dari air. Mata'an lakum, rizqan lakum, ya. Wa fa'ahraja bihi minas samarati rizqan lakum, ay ata'an lakum, pemberian dari Allah. Itu gratis dari Allah. Yang enggak gratis dari petaninya itu, ya harus beli ke petani. Kalau dari Allah gratis. Yang menumbuhkan itu Allah, yang menurunkan, yang membuat tanahnya Allah, yang menurunkan airnya Allah, yang membuahkan itu Allah. Di ayat lain, mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kenikmatan bagimu dan untuk hewan kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, ay la taj'alu lihadzal ladzi khalaqakum, jangan kau jadikan bagi pencipta kalian yaitu Allah andad, ya apa, sekutu. Wa khalaqal ladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang sebelum kalian. Wa ja'ala lakumul arda firasan, yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan. Wasama'a binaan, langit sebagai atap. Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, yang telah menurunkan untuk kalian air. Fa akhraja bihi minas thamarat, kemudian Allah keluarkan dari tanah itu rizqan, rizki, buah-buahan sebagai rizki. Nah, kalau ditanya kayak apa sih Allah membuat buah-buahan ini rizqan? Nah, manusia itu makan buah-buahan. Nanti di situ buah-buahan dengan berbagai sifatnya, ada yang manis, ada yang kecut. Nah, dan itu dibutuhkan, kemudian dikunyah menjadi, diperas di dalam lambung, disaring, kemudian dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang tadi matanya enggak kuat melek, iso melek dari buah-buahan tadi, ya. Yang tangannya enggak iso gerak, kemudian jadi bisa bergerak. Nah, lakum rizqan lakum la taj'alu lahu andad, jangan kau jadikan bagi Allah itu sekutu. Ta'budunaha, engkau ibadahi, kama ta'budullah, sebagaimana ta'budun Allah, sebagaimana engkau sembah Allah.
Atuhibunaha atau kamu senangi, kamu cintai. Nah, misalnya mencintai kuburan, keramat, karena toko saya laris setelah saya wiridan di kuburan ini, misalnya. Tetangganya tanya, senang kok saiki malah laris gitu tokonya. Iya, aku mau coy kilo di kuburannya sana loh, kuburan kiai ini. Sebenarnya walaupun tidak wiridan di situ, ya laris juga. Cuma takdirnya. Kama tuhibbun Allah, sebagaimana engkau mencintai Allah. Fa inna dzalika ghaira laikin, yang seperti itu tidak pantas bagi kalian, la aklan wala syar'an, baik secara akal maupun secara syar'i. Wa antum ta'lamun, dan kau tahu penciptanya Allah. Ai ta'lamuna annahu la nidda lahu. Kamu tahu bahwa Allah itu tidak punya sekutu di dalam mencipta, memiliki dan mengurusi. Wa annahu biyadi al-khalqu war-rizqu wat-tadbir. Bahwa hanya Allah yang mencipta, yang memberi rizki, yang mengurusi seluruh alam ini satu, hanya Allah saja. Fala taj'alu lahu syarikan fil ibadah. Maka tidak boleh menjadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Ini tujuan pelajaran akidah. Ini tafsir surat Al-Baqarah ayat 21-22. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.